Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Sholawat Sirul Asro Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan tentang apakah Al-Fatihah dan doa yang kita sampaikan kepada orang tua dan leluhur yang telah mendahului kita itu bisa diterima atau tidak, dan bagaimana caranya, serta apa tandanya apabila telah diterima oleh Allah dan disampaikan kepada leluhur kita dan orang tua kita yang telah mendahului kita. Jawabannya, simak video selanjutnya. Mungkin di antara kita sering bertanya-tanya, apakah Al-Fatihah yang kita sampaikan dan doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk kebaikan, untuk kedamaian, untuk kebahagiaan orang tua dan leluhur kita di alam barzakh itu sampai diterima atau tidak, dan bagaimana tanda-tandanya apabila doa dan Al-Fatihah itu telah diterima. Bisakah kita melihat, menyaksikan dan merasakan sehingga yakin bahwa doa dan Al-Fatihah itu telah diterima oleh leluhur dan kedua orang tua kita? Sebelum saya jawab lebih lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat, dan di dalam setiap ayatnya itu berada pada 7 alam. Sehingga apabila kita berkirim Al-Fatihah, berkirim doa kepada leluhur kita dan kedua orang tua kita yang berada di alam barzakh, itu pasti sampai, karena Al-Fatihah itu sendiri akarnya, ujungnya terhubung dengan alam barzakh. Jadi Al-Fatihah itu 7 ayat, dan setiap ayatnya itu berada di dalam setiap alam yang berada di dalam 7 alam yang ada di dalam diri manusia. Karena pada hakikatnya di dalam diri manusia ada 7 langit, ada 7 bumi, ada martabat 7, ada sifat Allah 7 di dalamnya, dan ada Al-Fatihah 7 ayat yang ada di dalam diri manusia. Lalu ayat yang mana di dalam Al-Fatihah yang berada di dalam 7 alam tersebut? Ayat yang pertama di dalam Al-Fatihah adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada di dalam alam insan, yaitu alam keberadaan manusia di dunia ini, yang meliputi lahir dan batin. Sehingga manusia itu di dalam melakukan segala sesuatu sangat diwajibkan, dianjurkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam setiap apapun yang dia lakukan, baik bekerja, baik tidur, baik berdiri, baik sholat, baik berdoa, baik beribadah, dan lain sebagainya, yang semuanya itu membawa niat dan maksud untuk bertujuan pada sesuatu
hal yang bersifat positif. Selanjutnya, ayat kedua adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat Alhamdulillahirabbil alamin ada di dalam alam batang tubuh manusia, yaitu mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Alam batang tubuh manusia juga disebut dengan nama alam adzam. Selanjutnya adalah alam angan-angan atau alam misal. Alam angan-angan atau alam misal, di dalamnya terkandung ayat yang ketiga dari Al-Fatihah, yaitu Ar-Rahman Nir-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim inilah yang berada di dalam alam angan-angan, yang berada di dalam alam misal manusia. Karena dengan Ar-Rahman Ar-Rahim inilah sebagai jalan untuk membimbing, untuk menjadi cahaya bagi angan-angan, bagi jiwa, bagi nafsu, bagi ego, bagi keakuan manusia yang kesemuanya itu merupakan bagian daripada alam misal atau alam angan-angan. Tanpa adanya Ar-Rahman Ar-Rahim di dalamnya, maka angan-angan manusia, ego manusia, keakuan manusia, nafsu manusia akan menjerumuskan manusia itu ke dalam jurang kebatilan, jurang kekufuran, jurang kemunafikan, jurang kekafiran. Untuk itu, maka di dalam alam angan-angan manusia duduklah surat Al-Fatihah yang ketiga, Ar-Rahman Nir-Rahim. Selanjutnya adalah alam arwah. Di dalam alam arwah duduklah ayat yang keempat, yaitu Maliki Yaumiddin. Disinilah tempat di mana Maliki Yaumiddin itu memberikan cahaya, memberikan tuntunan, memberikan bimbingan kepada mereka-mereka yang ada di alam barzah. Dan apabila seseorang itu berkirim Al-Fatihah kepada keluarganya, dan di saat dia mengucap Maliki Yaumiddin, seharusnya dia membayangkan, dia memfokuskan kepada orang tua dan leluhurnya dengan membayangkan wajahnya, atau kalau tidak ingat dengan wajahnya, cukup difokuskan kepada namanya di dalam hati. Lalu fokuskan Al-Fatihah itu ke dalam sulbi kita, dan di saat Maliki Yaumiddin difokuskan ke dalam sulbi. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Di saat mengucap Maliki Yaumiddin, fokuskan atau bayangkan kepada orang tua kita atau leluhur kita, kita sampaikan doa dan Al-Fatihah kita. Namun fokus bacaan daripada Al-Fatihah di saat kita membaca Maliki Yaumiddin itu difokuskan ke dalam sulbi kita. Sehingga biasanya sulbi itu akan berdenyut-denyut, akan timbul hawa dingin, akan timbul hawa sejuk yang muncul di dalam sulbi dan membias ke dalam pinggang, membias ke dalam tulang punggung, sehingga menjalar ke dalam seluruh tulang yang ada di dalam tubuh manusia. Dengan begitu,
itulah salah satu tanda bahwa sulbi kita telah memancarkan cahaya Al-Fatihah dan disampaikan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita dan para leluhur yang telah mendahului kita. Apabila sudah merasakan denyutan, apabila sudah merasakan muncul energi dan rasa yang sejuk dan nyaman di dalam sulbi, insya Allah itulah salah satu tanda bahwa doa serta Al-Fatihah kita telah diterima oleh kedua orang tua kita dan para leluhur kita. Selanjutnya adalah alam malakut. Alam malakut adalah di dalamnya duduklah Al-Fatihah ayat yang ke-5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selanjutnya adalah alam Jabarut. Di dalam alam Jabarut bermakom ayat Al-Fatihah yang ke-6. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya di dalam alam lahut bermakomlah ayat yang ke-7. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi Al-Fatihah ini sambungannya, setiap ayatnya itu berada di dalam 7 alam yang ada di dalam diri manusia, yang merupakan manifestasi dari 7 alam yang ada di alam raya ini. Dengan begitu, apabila kita mengirimkan Al-Fatihah, maka akan tembus di dalam kehidupan kita di dunia ini, akan menjaga alam tubuh kita, akan membimbing, akan menerangi, akan menasihati alam angan-angan kita, ego kita, pikiran kita, dan nafsu kita. Selanjutnya, Al-Fatihah juga akan mampu menjadi penerang, menjadi cahaya, sebagai kanugrahan, sebagai berkah di dalam alam barzah. Dan apabila kita membaca Al-Fatihah dan berdoa untuk kedua orang tua kita atau leluhur kita yang telah mendahului kita, maka Al-Fatihah itu akan sampai kepada beliau dengan tanda-tanda yang sudah kami sampaikan tadi. Selanjutnya, Al-Fatihah akan tembus ke dalam alam malak. Selanjutnya, Al-Fatihah pun akan tembus ke dalam alam malaikat, ke dalam alam kenabian dan kerasulan, dan ke dalam alam ketuhanan. Jadi Al-Fatihah inilah yang mampu menyambungkan hati dan perasaan kita, doa kita, dan harapan kita untuk kebaikan fid dunia bagi kita, bagi orang-orang di sekitar kita, dan kebahagiaan bagi orang-orang yang telah mendahului kita. Untuk itu, marilah kita terbiasa dengan doa, kita terbiasa dengan zikir, kita terbiasa dengan sholawat. Tapi jangan lupa, kita harus bertawasul, kita harus berwasilah dengan membaca Al-Fatihah, sehingga harapan kita pun terdengar di alam malaikat, di alam kenabian dan kerasulan, dan terdengar di alam ketuhanan, sehingga hajat kita, zikir kita, doa-doa kita, sholawat kita, ibadah kita, segala sesuatu yang kita lakukan demi perbaikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita akan didengar oleh Allah dan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sekian, semoga manfaat. Jangan lupa tetap bermeditasi, tetap bertafakur.
dan selalu berprasangka baik di dalam setiap keadaan. Karena firman Allah, aku tergantung daripada sangkaan hambaku. Stay waras, stay fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.